Puisi cinta dari seorang istri untuk seluruh suami di seluruh Nusantara Indonesia. Istri itu butuh cinta, bukannya malah menderita. Istri itu butuh kebahagiaan, bukannya penderitaan. Aduh, ngerti gak sih kadang-kadang suami itu ya? Nih, ada satu lagi ya puisinya ya. Dengerin baik-baik. Istri itu butuh kasih sayang, bukannya diganyang. Ini kok malah istri dipukulin, dibikin nangis. Padahal kan istri itu titipan dari Allah. Aduh, gimana sih? Masya Allah, Caca pagi-pagi udah puisi-puisi aja. Ada apa sih? Ini pesen untuk seluruh suami di seluruh Indonesia. Untuk sayangin istrinya dong, Ustadz. Nah, dengar ini buat para suami dimanapun berada. Ingat ya, sabar. Tunggu dulu. Apa? Ini memang kita mau bahas apa sih? Oh iya, belum kasih tahu jamaah kita bakal bahas. Jangan beraninya sama istri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah. Nah, bersama dengan guru-guru kita nih, tahu kan kalau jamaah itu kalau seorang laki-laki adalah kepala keluarga, kepala rumah tangga. Tapi istri itu kan ada yang bilang leher rumah tangga. Jadi nggak mungkin kepalanya bisa nengok kanan atau nengok kiri kalau lehernya rusak. Masalahnya konsep itu suka semuanya nggak paham. Nah, kenapa ini lehernya istri bukannya disayang malah di ganyang-ganyang. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah jangan beraninya sama istri aja. Bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Syam, ada Ustadz Maulana, dan juga ada Habib Utsman. Iya. Ustadz kok ketawa-ketawa pas Ketawa-ketawa karena alhamdulillahirrahmanirrahim ternyata di Islam Tindak ada treatment baru nih. Oh iya, nanti di segmen 3 kalau jamaah pengen bertanya boleh. Sekarang persiapin pertanyaannya, insya Allah nanti dijawab sama guru-guru kita. Tapi di segmen 3 ya, inget ya. Nah, Dan ada juga nih segmen yang baru, yakni segmen baca doa. oh iya, jadi Titip nanti doa. bakal ada titip doa. Misalkan ada keluarga yang lagi sakit, atau pengen didekatkan dengan jodohnya, atau pengen dilunasin utangnya Atau gitu. solusi mencari doa apa ya yang dibaca buat inilah, buat itulah. Nah, boleh. Nanti di segmen 3 ya, insya Allah. Tapi sebelumnya Ustadz, Ya. kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Hancur lebur cinta Vena Melinda dan Ferry Irawan. Citra harmonis serta romantika kemesraan yang selalu terpampang di depan kamera tak ubahnya topeng semata kala isu dugaan kekerasan dalam rumah tangga terkuak ke publik. Vena Melinda diduga alami KDRT dari sang suami hingga telah melaporkan Ferry Irawan ke polisi. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, Ustadz Syam. Yeah. Gimana tuh? Aku tuh kalau udah ngomongin masalah suami istri kadang-kadang speechless. Kan harusnya ya dua-duanya saling sabar gitu ya kalau misalkan memang ada masalah. Tapi kalau dalam Islam sebelum kita menikah, boleh nggak sih kita iseng dalam tanda kutip menguji kesabaran? Kan kita nggak tahu sejauh mana calon suami kita itu punya kesabaran yang toleransinya besar atau kecil. Boleh nggak sih kita iseng nyoba kasih ujian buat laki-laki itu sebelum kita menikahi beliau? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Habib Utsman, Tafadhal, Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah boleh di dalam Islam ketika sebelum menikah menguji calon suami terlebih dahulu? Maka ketahuilah, digarisbawahi bahwasanya setiap manusia punya sisi keburukan di dalam dirinya. Namun ada yang mengendalikannya, ada yang menahannya. Setiap manusia mempunyai nafsu di dalam dirinya, baik itu nafsu ammarah atau nafsu yang lainnya.
maka yang menahannya adalah agamanya, yang menahannya adalah bagaimana akhlaknya. Bukankah baginda Nabi SAW mengingatkan kepada seluruh sahabat hingga sampai pada kita pada saat sekarang ini, di mana ketika pulang dari peperangan yang sangat besar, para sahabat bersama baginda Nabi SAW berbahagia. Namun Nabi SAW mengingatkan kepada mereka semua agar tetap bersabar menghadapi peperangan yang lebih besar lagi. Peperangan apa itu ya Rasulullah, kata sahabat? Peperangan melawan diri sendiri atau melawan nafsu sendiri. Maka ternyata seluruh manusia, seluruh laki-laki, seluruh calon suami dan seluruh suami itu punya keburukan di dalam dirinya, punya nafsu di dalam dirinya. Namun yang mengendalikannya adalah satu, yaitu bagaimana takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua suami mampu untuk memukul istrinya, tapi yang menghalanginya satu, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua suami mampu untuk mencaci maki istrinya, menelantarkan istrinya, tapi yang menghalanginya adalah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Nabi SAW mengingatkan kepada seluruh yang ingin menikah bahwa utamakan karena agamanya, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Utamakan karena agamanya, maka engkau akan berbahagia. Kenapa? Karena setiap laki-laki punya sisi buruknya. Mungkin sebelumnya diuji, belum tentu setelah menikah akan sama. Orang yang pacaran sampai 10 tahun kurang ujian apa calonnya? Orang yang pacaran sampai 5 tahun kurang uji apa kepada calon suaminya? Namun setelah menikah ada yang langsung berubah drastis. Kurang ujian apa orang yang pacaran bertahun-tahun, lama dia pacaran, namun ternyata setelah menikah kelihatan aslinya, baru kelihatan aslinya. Kenapa? Karena sebelumnya adalah topeng belaka atau ditutupi belaka. Maka subhanallah, yang menghalangi manusia, yang menghalangi laki-laki untuk berbuat keburukan adalah karena agamanya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah seseorang diuji? Apanya yang boleh diuji? Diuji agamanya juga. Ketika seseorang melihat calon suaminya atau orang tuanya melihat orang yang akan meminang anaknya, maka dilihat bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya kepada ibundanya, bagaimana akhlaknya kepada saudari-saudari perempuannya, bagaimana akhlaknya kepada tetangganya. Maka itu semua sudah termasuk ujian. Apa ujian tersebut? Ujian di mana mereka melihat akhlak daripada seorang laki-laki yang akan meminang daripada anaknya. Dan bagi seorang orang tua yang hendak dipinang anak perempuannya, mestinya juga melakukan ujian-ujian tertentu. Mungkin tidak ada spesifikasi bagaimana ujiannya, karena kalau dikatakan uji dulu hafalan Al-Qurannya, tidak semua laki-laki hafal Quran, dan tidak semua mungkin yang punya hafalan itu akhlaknya baik. Maka subhanallah, ketika diuji bukan hanya sekedar daripada materinya, bukan hanya sekedar pada teorinya, tapi bagaimana perlakuannya terhadap orang-orang di sekitarnya, sembari berharap kepada Allah, ya Allah, aku memilihnya karena agamanya, maka jagalah rumah tangga kami. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Intinya adalah makanya nggak usah pacar-pacaran karena nggak ada jaminan kelihatan Topeng baik, semua tuh, ya kan? Topeng semua, subhanallah. begitu nikah, wallahu alam, ya kan? Allahu a'lam. Tapi kalau misalkan kita mau pilih juga ya banyak-banyak sholat istiqoroh gitu kali ya Ustaz, Iya ya minta dong. tolong bantuan Allah, bis mau gimana? Harus istikharah. Iya kan, kita nggak pernah tahu. Yaduh, Karena jangan subhanallah. sampai kita menikah orang karena nafsu. Iya, subhanallah. Terima kasih Ustadz Syam, jazakallah khair. Nah, Ustadz Maulana, Ya. kita ngerti deh yang namanya istri itu kan bukan bidadari. Walaupun Bukan. katanya kalau awal-awal perkawinan kamu mah bidadariku gitu. Kita mah tahu, kita tuh sadar diri, istri perempuan banyak salah, banyak dosa. Nah, kalau kita perempuan banyak salah, banyak dosa, suami itu boleh nggak sih kayak ngasih teguran dalam tanda kutip atau hukuman atau apa supaya kesalahan kita itu tidak diulangi lagi? Bagaimana sih dalam pandangan Islam, Ustadz? Oke. Mohon tausiahnya. Masya Allah, tabarakallah. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk ujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Islami Tinda mengarahkan, membawa materi yang luar biasa, yang mengingatkan kepada semua suami dimanapun berada. Karena kalau kata Caca tadi, istri itu bukan bidadari, begitu pula sosok yang namanya suami bukan malaikat. Bahkan mohon maaf, tidak ada orang berpengalaman dalam menikah. Semua masih belajar. Dalam hal ini boleh nggak suami menghukum istri
Kata hukum berarti ada pelanggaran. Mohon izin, ingat sosok suami bertanggung jawab bukan hanya menafkahi, bukan hanya melindungi, tapi kembali lagi. Laki-laki dalam hal ini suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, adalah tanggung jawab yang luar biasa dalam hal mendidik. Ingat ya, mendidik. Mendidik istri. Maka tugas hukuman kalaupun harus menghukum dengan 2 alasan. Yakni mendidik dan mengarahkan. Hukumannya dalam hal untuk mendidik. Hukumannya tujuannya untuk mengarahkan. Mengarahkan kepada yang baik. Bukan mengarahkan buat dirinya. Kesenangan dirinya. Supaya dia lebih hebat. Bukan. Tapi mengarahkan dalam hal untuk keselamatan. Bukan karena untuk kepentingan diri suami itu. Dan ingat, mengarahkan ataupun mendidik, inilah 2 alasan ini. Kalau ditanya, dalam segi agama, gimana pandangan agama tentang istri yang nuzuz? Ini ingat ya, nuzuz. Nuzuz itu adalah istri yang membangkang. Selama dia taat, tidak ada alasan untuk kita mencari-cari kesalahan. Selama dia nurut, tidak ada alasan kita untuk menghukum dia. Maka kalaupun istri nuzuz atau melakukan pembangkangan, maka 3 cara yang digunakan. Yang pertama, menasehati. Nasehati dulu. Kalau dalam jalur nasihat belum masuk, maka diamkan dulu. Jadi nasihat untuk memberitahukan, kemudian diamkan supaya dia sadar. Barulah yang ketiga, memukul. Jadi tahapan ini masih lama. Diamkan itu kan selama tidak sampai 6 bulan. Coba. Lama banget kan? Dia baru 1 hari diamkan. Sudah masuk pada ranah yang ketiga. Tidak. Diamkan itu sampai batas 6 bulan. Coba. Sebelum terjadi 6 bulan. Kalaupun memukul. Boleh nggak suami memukul? Jawaban dalam Islam. Boleh. Tunggu dulu. Pukulannya pakai apa? Ini dia. Apa itu Ustadz? Siwak. Oh. Bukan pakai tinju. Bukan pakai kayu. Yang digunakan adalah siwak. Bagaimana siwak itu? Tidak besar. Jadi pukulan kepada istri adalah pukulan kasih sayang. Dari mana? Jadi hanya untuk memberitahukan bahwa yang dilakukannya adalah salah. Jadi, mohon maaf, tidak ada pukulan yang menyebabkan istri sakit hati. Tidak ada pukulan yang menyebabkan istri terluka. Tidak. Karena tugas seorang suami adalah melindungi istri. Masya Allah. Jadi artinya hukumannya itu boleh dalam konteks mendidik atau Mendidik menegur. ataupun mengarahkan. Tapi bukan menyiksa. Bukan apalagi menyiksa. sampai berdarah-darah. Hanya untuk memberitahukan bahwa yang dia lakukan adalah salah. Karena yang namanya manusia tanpa sadar. Dia mungkin tidak sadar kalau dia melakukan kesalahan. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Tapi bener loh Ustadz, kadang-kadang suami ngediemin. Aku tuh paling takut kalau Mas Diko udah ngediemin aku. Karena dia kan gak cerewet kayak aku. Iya. Tapi kalau udah, wah itu sih. Aku kayak, pintar. oke, saya punya salah apa? Saya punya salah apa? Baiklah, jazakallah khair Ustadz. Habib Utsman. Masya Allah, tabarakallah. Ini pasangan yang selalu menginspirasi dan bikin kita cemburu nih. Masya Allah, soleh iya. Istri dikasih hadiah mulu, diajak jalan-jalan ke luar negeri mulu. Itu Baru yang saya dari bilang, Jepang. istri itu bukan untuk dihina ataupun disakitin. Tapi? Jangan berani sama istri, berani kasih hadiah. Oh ya Allah Tuhan, iya sampai karputnya enggak, aku udah nggak mau, malah enggak dikasih gitu. Ya Allah, gimana sih caranya? Doanya lah, tapi nanti kalau doanya bagian nanti. Kalau pertanyaan sekarang adalah Habib Utsman, ketika ada seorang laki-laki yang beraninya cuma nama istri, apakah orang tersebut masih pantas untuk kita hargain? Kan kita jadi kayak punya pikiran jelek terhadap orang tersebut gitu. Apakah orang tersebut masih punya hak untuk kita hargain? Ustadz Habib, mohon Ya tausiahnya. akhir Afwan Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah ya Allah, pagi hari ini penuh dengan berkah dan keriduan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Istri biar bagaimanapun juga wajib taat terhadap suaminya. Karena apa? Karena surganya seorang istri ada di suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW,
cara perempuan atau cara seorang istri masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang pertama adalah dia salat 5 waktu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua, dia berpuasa di bulan Ramadan dan yang mengqadanya. Yang ketiga, taat kepada suaminya. Di sini suami bukan petantang mententeng, bukan juga untuk menghinakan istrinya, bukan juga untuk menyakiti istrinya, bukan juga untuk tidak menghargai istrinya. Tidak boleh istri dipukul, tidak boleh istri dihantam, dihajar dan lain sebagainya. Karena istri juga bisa melakukan permintaan talak. Karena apa? Sudah disakitin. Ini sesuai dalam hukum syariat agama. Ada aturannya. Ketika seorang suami memukul istrinya, menghantam istrinya, menghajar istrinya, maka ada hukuman baru dari Allah Subhanahu wa taala, berarti adalah dia tidak menghormati istrinya, tidak menyayangi istrinya. Istri itu bukan pembantu. Istri itu bukan budak. Istri bukan untuk dihinakan, tapi istri untuk dimuliakan. Tadi itu, nggak boleh kita jadi seorang laki-laki beraninya cuma sama istri, marahnya cuma sama istri, di luar takut. Beranilah berikan hadiah terhadap istrinya. Beranilah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beranilah mengeluarkan hartanya, jangan pelit. Berani ini banyak hal. Berani apa dulu nih? Jangan berani sama istri, tapi berani melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun malam, taubat tenang suami, minta ampunan, meninggalkan daripada keburukan, berani menghadapi segala sesuatunya, melawan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu berani yang benar. Tadi sampaikan Ustaz Maulana, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki menjadi pemimpin. Hargailah istrimu sehingga engkau akan dihargai. Sayangilah istrimu sehingga engkau disayangin. Tadi kan dijelaskan, tahadu tahabu. Dikasih hadiah, menanamkan sebuah cinta dan kasih sayang. Kasih hadiah, sayangin, hormatin. Perempuan itu diciptakan sama Allah dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Emang bengkok perempuan? Dibaik-baikin juga ngelunjak. Itu perempuan. Tapi mesti dikasih, kasih sayang. Karena kudratnya perempuan, itu udah hal yang lumrah. Makanya seorang yang mengenal istrinya, seorang yang mengenal perempuannya, maka dia akan mengenal dirinya. Ketika dia mengenal dirinya, dia memahami bahwasanya apa yang harus dia lakukannya. Berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan Ustaz Syam. Mencari ridhonya Allah. Mencari bahwasanya saya ini adalah hambanya Allah, berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengerti dan memahami jalan kehidupan menuju keridhoannya Allah dan mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini harus kita lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Duh, tapi ini aku lagi pusing banget. Ya ampun, kalau misalkan laki-laki mukul istri gitu ya, boleh nggak sih kita tuh balas kasar juga gitu? Gimana sih Ustadz Maulana? Pusing banget loh ini aku loh. Kenapa sih? Enggak, ada seorang laki-laki kasar sama istrinya. Kasar sama istrinya. Nah, tapi istrinya bingung, boleh nggak sih dia ngelawan? Misalkan dia ditonjok gitu kan sakit, boleh nggak sih kayak mukul balik atau gimana? Dan kadang-kadang tuh yang sakit tuh nggak cuma badannya, tapi hati dan perasaannya itu kadang terpukul juga. Itu gimana Ustadz, boleh nggak? Suami siapa sih? Nggak tahu ini orang gimana dong jadinya. Ustadz, aku tanya orangnya dulu deh ya. Aku tanya sama orangnya dulu ya. Ustadz, kira-kira gimana? Tanya Boleh- sama siapa? Lebih bagus tanya sama guru-guru kita. Oh, gitu. Akan dibahas sebentar lagi. Jadi- masih panjang pembahasan kita, sehingga jamaah jangan kemana-mana. Terus tonton Islam itu Indah terus. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Makanya sabar jadi perempuan.